Yo, halo, hai, halo, hey, hi Rek, hello there, what's up, what's down, welcome to my channel and welcome to perkembangan teknologi komunikasi radio. Bentar, kok ada yang aneh ya? Ini kan buat tugas, tapi kok bajunya kayak gini sih? Mendingan ganti aja lah. Nah, gini kan enak, keren. Oke, jadi kali ini aku bakalan ngebahas tentang perkembangan teknologi komunikasi radio. Jadi dimulai dari sejarah perkembangan teknologi radio. Jadi di tahun 1896 ada seorang ilmuwan Italia yang bernama Guglielmo Marconi mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Jadi alat yang digunakannya itu adalah cikal bakalnya untuk dibuat menjadi radio. Dan tahun 1899 Marconi juga berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Dan kemudian pada tahun 1904 John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan untuk menerima sinyal nirkabel. Kemudian tahun 1906 Dr. Lee De Vos mengembangkan teknologi tabung audio dengan 3 elemen yang disebut triode audion. Oke, jadi sekitar tahun 1912 Edwin Armstrong menciptakan sebuah alat yang bernama radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk menguatkan gelombang radio. Kemudian Edwin Howard Armstrong menemukan sebuah sistem modulasi yang menghasilkan suara lebih jernih. Kemudian pada tahun 1940 Armstrong mendirikan stasiun radionya sendiri dengan biayanya sendiri. Barulah pada akhir 1960 FM yang diciptakan Armstrong akhirnya mulai diterima oleh masyarakat. Hampir 2000 stasiun radio tersebar di Amerika. Dan akhirnya rata-rata para pengguna radio adalah para maritim yang menggunakan radio untuk mengirimkan pesan berupa sandi Morse dari laut ke darat. Salah satu penggunanya adalah Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Dan penggunaan yang paling dikenang adalah pada saat 1912 saat tenggelamnya kapal Titanic. Radio juga digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara angkatan darat dan angkatan laut di kedua belah pihak di Perang Dunia Kedua. Siaran mulai dapat dilakukan pada tahun 1920-an dengan populernya pesawat radio. Dan sekarang radio sangat banyak sekali bentuknya. Seiring perkembangan radio, mulai dari awal radio adalah seperti ini. Dan pada tahun 1895 radio pertama bernama Radio Marconi. Seperti ini. Konon inilah radio pertama yang dibuat pada tahun 1895. Pembuatnya adalah perusahaan milik Guglielmo Marconi, orang Amerika keturunan Italia yang memegang hak paten atas penemuan radio. Ya, namanya aja produk pertama, jadi ya masih seperti inilah ya. Dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat pada radio ini. Dan radio kedua bernama radio triplex merek nasional, seperti ini. Jadi di gambar ini antenanya memanjang dan tidak bisa ditekuk. Radio ini ditenagai oleh 4 baterai ukuran besar dan hanya bisa menangkap gelombang MW dan SW. Tapi jangan salah, dengan radio jadul begini, BBC London, Deutsche Welle Jerman, Voice of America bisa didengar di Indonesia yang disiarkan langsung dari Washington DC, radio Jepang, radio Cina, radio India, dan beberapa siaran radio internasional lainnya. Lalu yang ketiga, radio zaman Perang Dunia Pertama, seperti gambar ini. Dari bentuknya yang amat besar, bisa ditebak kalau radio ini sangat berat, tidak bisa dibawa kemana-mana yang pasti. Dan jelas harganya juga sangat mahal pada masa itu. Jadi, jangan heran kalau di tahun-tahun ini hanya para ningrat yang bisa punya radio. Lanjut, radio pada zaman Perang Dunia Kedua. Ya, pada bentuknya ini
sudah sedikit lebih kecil daripada yang Perang Dunia Pertama. Tapi tetap aja tampilannya nggak terlalu bagus dan tetap besar. Tapi radio antik bermerek Philips ini bobotnya 18 kg, panjang 60 cm dan tinggi 55 cm. Sebenarnya tidak terlalu besar, tapi mungkin komponen-komponen yang ada di dalamnya membuat radio ini teramat berat. Ini radio seperti ini dihargai lebih dari 1,5 juta rupiah. Dan yang seperti ini yang hampir mendekati masa sekarang adalah radio portable zaman breakdance. Pasti kalian tahu pada zaman-zaman breakdance banyak orang yang memakai radio seperti ini. Dulu biasanya radio ini dibuat untuk menyetel lagu-lagunya Pence S. Pondang, Tommy J, Endang Esra Taurina, dan terkadang lagu-lagu konyol milik PMR-nya Johnny Iskandar. Pesawat radio ini sudah bisa untuk menangkap siaran yang menggunakan frekuensi AM. Siaran dengan frekuensi FM belum begitu marak kala itu. Tenaganya sudah memakai listrik AC atau DC. Jadi tinggal colokan saja kabelnya ke colokan listrik. Dan yang terakhir adalah radio model sekarang, yaitu radio mini, radio saku. Dan yang terbaru adalah radio yang bisa dari HP atau dari smartphone. Sekarang juga banyak sekali radio-radio di aplikasi seperti Spotify, Joox, dan lain-lain sudah menggunakan sistem radio. Hampir semua radio di kota-kota besar sudah bisa didengar secara live di internet. Ya seperti contohnya streaming. Kalau mau lebih komplit lagi ya tinggal dengerin aja streaming dari radio tersebut. Seperti contohnya IBS FM, M Radio, dan lain-lainnya. Oke, segitu saja video hari ini. So, jangan lupa buat kalian like, comment, share, and subscribe. Stay crazy and always love Indonesia. Bye-bye.